Sebelum kita mulai prakteknya, silahkan yang mempunyai laptop ataupun komputer di rumah bisa digunakan ya. Bisa dinyalakan dulu, sudah tunggu. Sudah siap? Sudah dinyalakan komputernya? Ya. Oke, sebelum kita praktek, silahkan anak-anak bisa dibuka LKS-nya yang halaman 20. Ya, tentang perintah dasar pada Microsoft Word 2010. Halaman 20 ya. Ya. Sebelum praktek dimulai, kita membuka dahulu aplikasi Microsoft Word 2010 melalui desktop. Klik 2 kali ikonnya. Sudah terbuka Microsoft Word-nya. Kita langsung masuk ke poin yang pertama tentang membuat dokumen baru. Caranya adalah klik menu file. Menu file ini ada di pojok kiri atas ya, file. Nah, silahkan diklik. Kliknya satu kali saja. Kemudian pilih yang new. Nah, kemudian blank dokumen, baru klik. Nah, ini cara membuat dokumen baru. Lanjut halaman 21 tentang pengetikan dokumen. Yang poin pertama, mengenal titik visit. Titik visit itu adalah titik di mana pengetikan akan dimulai. Lebih gampangnya adalah titik visit itu baris atau garis yang berkedip-kedip ini di sini. Ini yang dinamakan titik visit di sini. Nah, lanjut yang poin kedua, membuat huruf besar. Huruf besar di sini dituliskan ada dua cara. Yang cara pertama menggunakan tombol caps lock pada keyboard dan tombol shift. Nah, kita coba dulu yang menggunakan tombol caps lock. Caranya adalah silahkan klik tekan satu kali tombol caps lock pada keyboard ya. Klik tekan satu kali. Nah, kemudian kita coba huruf A misalnya. Nah, jadinya huruf besar. Untuk menjadikan huruf kecil lagi, caranya mudah, kita tinggal tekan caps lock satu kali lagi. Nanti coba lagi ya, tekan huruf A. Nah, maka akan menjadi huruf kecil lagi. Misal lagi contoh, tekan caps lock lagi satu kali untuk mengetik huruf yang besar. Contoh huruf H. Nah, kan hurufnya jadi besar lagi. Ke huruf M kecil, kita tekan satu kali lagi caps lock-nya, kemudian baru huruf M. Nah, maka akan menjadi huruf kecil. Lanjut, kita coba cara yang kedua, menggunakan shift. Shift di sini, kalau tadi kan caps lock dengan hurufnya menggunakannya berurutan ya. Caps lock dulu, baru huruf yang mau diketik. Tapi kalau shift ini kita menggunakannya harus bersamaan. Misal jari telunjuk tangan kiri menekan tombol shift, kemudian yang jari telunjuk tangan sebelah kanan ini menekan hurufnya, jadi bersamaan. Misal huruf B, jadi ya shift sama huruf B bareng. Nah, ini jadinya huruf besar. Kalau kita hanya menekan shift saja atau B saja tidak bersamaan, maka hurufnya tidak akan menjadi besar. Kalau bersamaan, maka hurufnya akan besar.
Itu kalau menggunakan tombol shift. Coba kita menggunakan huruf yang U, berarti telunjuk kiri tekan shift, telunjuk kanan tekan huruf U. Nah, maka akan menjadi huruf besar. Oke, lanjut poin yang berikutnya, yaitu berpindah baris. Berpindah baris di sini itu kita menggunakan tombol enter pada keyboard. Enter di sini biasanya kalau keyboard itu ada yang ada tulisannya enter, ada yang hanya panah ke bawah. Ya, seperti ini. Kita tekan satu kali saja enternya, tombol enternya ya. Maka akan titik sisipnya ini akan berpindah baris ke bawah. Kita tekan lagi, satu kali lagi. Nah, maka akan berpindah ke bawah lagi. Seterusnya sampai kita butuhnya jaraknya berapa baris gitu ya. Untuk mengembalikannya ke atas mudah. Caranya adalah dengan kita menekan tombol backspace atau hapus. Tekan, kalau tadi kita menekan tombol enter 2 kali, berarti untuk mengembalikannya ke atas kita tekan 2 kali juga. 1, 2. Nah, maka akan kembali ke tempatnya semula. Itu menggunakan tombol enter. Lanjut ke poin yang D, menghapus teks. Menghapus teks di sini menggunakan 2 tombol. Tombol delete dan tombol backspace. Tombol delete di sini maksudnya adalah menghapus teks sebelah kanan titik sisip. Sebelah kanan titik sisip. Nah, untuk mempermudah coba prakteknya, kita tempatkan titik sisip di tengah-tengah kata. Nah, misal di sini ya titik sisipnya ya. Kemudian kita coba yang tombol delete. Kita coba tombol delete-nya. Sebelah kanan titik sisip. Berarti yang hilang adalah huruf M. Sebelah kanannya titik sisip ya. Kemudian kalau yang tombol backspace, maka yang hilang adalah sebelah kirinya titik sisip. Berarti yang hilang adalah huruf H. Nah, lagi kita coba yang tombol delete. Berarti kanannya titik sisip adalah huruf B. Kita tekan sekali saja, delete. Nah, terus lagi yang backspace, maka yang hilang atau yang dihapus adalah huruf A kecil. Nah, ini contohnya seperti ini ya, menggunakan tombol delete dan backspace pada keyboard. Lanjut di sini menyeleksi teks. Kalau menyeleksi teks itu misal kita menulisnya ya begini. Indonesia. Nah, tulisannya adalah aku cinta Indonesia. Kita ingin memperbanyak kata Indonesia. Berarti kita harus seleksi dulu. Kalau bahasa kalau yang digunakan sudah selama praktek lebih mudahnya menyebutnya dengan di blok. Nah, di blok itu caranya adalah kalau menggunakan mouse kita pilih yang sebelah, kita tekan tombol yang sebelah kiri, tekan dan tahan, jangan dilepas ya, tekan dan tahan, lalu arahkan dari huruf yang pertama, kita arahkan, kita tarik sampai di huruf yang terakhir, kemudian kita lepas. Nah, Indonesia. Terus kita kopinya bisa lewat mouse yang tombol sebelah kiri, atau bisa ini menggunakan copy yang ini, atau bisa di sini di tab home yang copy di sini bisa. Nah, kemudian
kita mau mengcopy-nya di baris yang selanjutnya. Tadi apa? Kalau kita mau berpindah ke baris selanjutnya, kita tekan tombol apa tadi? Ya, betul, tombol enter. Kita tekan sekali aja. Nah, terus kita tempelkan sayurnya tadi menggunakan paste. Indonesia. Lagi, misal. Mau lagi Indonesia. Lagi Indonesia. Nah, jadi kita tidak perlu susah untuk mengetik, nggak terlalu rumit, mempermudah kita ya untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, lanjut selanjutnya yaitu poin yang ketiga, mengatur jenis huruf. Di sini kita menggunakan item yang dinamakan font. Font di sini ini kotak yang ini font, namanya ini font. Font di sini fungsinya adalah kita bisa mengatur jenis hurufnya. Nah, ini contoh macam-macam jenis huruf yang ada di Microsoft Word. Nah, kita mau milih jenis huruf yang mana? Nah, banyak. Seperti ini. Misal kita mau ini Jokerman ini ya, kita pilih huruf yang ini. Kita enter dulu. Kita tulis apa ya? Kebun gitu ya. Kebun. Contoh hasil penulisan menggunakan jenis huruf yang Jokerman. Ini hasilnya seperti ini. Nah, kita mau contoh yang lain lagi. Kita enter dulu. Kita pilih huruf yang lain. Nah, ini lagi ini bunga gitu ya, contoh kita menulis bunga. Ini seperti ini hasilnya. Banyak lagi hurufnya, nanti bisa dicoba sendiri di rumah ya. Kita latihan di otak-atik sendiri, nanti juga kita bisa. Komputer itu asik kok. Banyak macamnya hurufnya ini. Ini misal ya permen gitu ya. Nah, ini permen banyak. Lanjut. Kemudian kita ingin mengatur ukuran hurufnya. Kalau tadi yang sebelah sini jenis hurufnya namanya icon font, yang di samping kirinya ini namanya font size. Font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Lebih banyak pilihannya, kita klik di panah sebelah sini, kotak kecil ini. Nah, ini di sini ada pilihannya. Kita mau huruf yang ukuran berapa. Tapi kalau misal di sini tidak ada huruf yang kita mau tulis, misal kita mau nulis 28, di sini kan 25 gitu ya. 25 di sini nggak ada, berarti kita tulisnya manual. Kita nggak bisa pilih yang tertera di pilihannya di sini. Jadi kita ngetik di sini di atas ini. Nah, kita klik dulu, terus kita hapus menggunakan backspace. Nah, kita tekan angka 2 dan 5 pada keyboard. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai diketik 25, kita enter. Nah, enter di sini fungsinya adalah untuk menjadikan 25 ini ukuran penulisan yang mau kita ketik ini. Contoh misal makan gitu ya, makan. Nah, ini contoh penulisan menggunakan huruf 25, ukurannya 25 seperti ini. Kalau yang kebun tadi ukurannya 11. Kalau yang makan ini ukurannya 25. Nah, bisa disesuaikan kita mau ukuran yang berapa.
begitu ya. Lanjut, di mengatur warna teks. Mengatur warna teks ini sama seperti yang font dan font size. Tab menunya berada di tab menu home, grup font, kemudian warna teks, berarti kita menggunakan yang font color. Nah, font color di sini fungsinya adalah untuk memberi warna pada huruf. Contohnya, misal Indonesia kita mau kasih warna merah. Nah, caranya adalah kita blok atau seleksi seperti tadi ya, menggunakan mouse. Nah, kita tahan, kita lepas, pilih warna merah. Kalau untuk mengganti warna, misal di sini awalnya warnanya hitam, kita kan harus memilih warna merah dulu ya. Maka kita pilih yang panah hitam kecil di sini. Nah, kita pilih warna merah. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini sudah besar ya, kelihatan ya. Ini Indonesia, bukan merah ya. Kemudian yang cinta, kita mau buat warna apa ya, hijau. Hijaunya pakai yang ini aja, hijau. Nah, sedangkan akunya warna kuning. Nah, begini hasilnya kalau kita menggunakan icon font color. Namanya icon font color. Udah paham ya sampai sini ya? Oke, pintar. Lanjut ke poin yang berikutnya, membuat huruf tebal. Huruf tebal di sini masih berada di tab menu home, grupnya font, ikonnya adalah bold. Di pertemuan sebelumnya Ustadzah sudah menyampaikan kalau icon bold itu lebih mudahnya kita menghafal, dia inisialnya ini menggunakan huruf B. Nah, lebih mudah mengingatnya ya menggunakan huruf B, bold. Ini berarti kita klik dulu, klik menggunakan mouse ya. Nah, bold. Kalau kita sudah klik, maka untuk menandainya dia siap digunakan adalah ada kotak kuning. Di kotak kuning. Nah, berarti dia siap digunakan. Contoh, di sini Ustadzah mau menulis Rembang begitu ya. Ini contoh yang tidak tebal, Rembangnya seperti ini. Kalau yang tebal, contohnya seperti ini. Nah, beda ya, kelihatan ya. Ini yang tipis, ini yang tanpa bold, ini yang menggunakan bold. Ya, sudah mau coba yang menggunakan huruf besar semua, pakai tombol caps lock tadi, Rembang gitu ya. Ini yang dua ini menggunakan bold, yang ini tanpa bold. Sekarang sudah mau coba yang tanpa bold, huruf besar tanpa bold. Kelihatan ya bedanya ya, ini tanpa bold, yang ini bold, huruf tebal. Atau kalau kita tidak mengklik icon bold ini, kita juga bisa menggunakan tombol kombinasi menggunakan keyboard. Caranya adalah kita tekan yang telunjuk kiri, kita menekan tombol Ctrl, yang dari telunjuk kanan ini kita menekan huruf P bareng bersamaan ya. Nah, misal apa ya, gunung.
Nah, ini. Ya. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu adalah memiringkan huruf. Masih ingat kemarin icon yang digunakan untuk membuat huruf miring. Nah, sampingnya bold adalah italic. Ini italic. Kita tekan dulu italic. Nah, kita mau nulis apa ini? Misal contoh, matahari. Saya matahari. Ini huruf miring ya. Nah, ini huruf miring matahari. Terlihat di sini hurufnya miring ya. Nah, lanjut. Atau kita bisa menggunakan tombol kombinasi keyboard. Kalau tadi bold, tombol kombinasinya adalah Ctrl plus B atau Ctrl plus B. Kalau yang huruf miring, Ctrl plus I, Ctrl sama huruf I. Nah, bareng. Harga misalnya. Harga. Nah, ini. Lanjut ke poin selanjutnya. Membuat teks bergaris bawah. Masih di tab menu home, grupnya font, dan ikonnya underline. Ini fungsinya untuk membuat huruf bergaris bawah. Kita klik dulu huruf bergaris bawahnya. Nah, contohnya apa? Benang, gitu ya. Benang. Nah, ini contoh. Benang. Kata benang, ini di bawahnya ada garis bawahnya. Ini menggunakan icon underline. Cara mengingatnya mudah, ada huruf U dan garis bawah. Garis bawahnya. Ini underline. Atau kita bisa menggunakan tombol kombinasinya Ctrl plus U. Telunjuk kiri menekan tombol Ctrl Ctrl, yang telunjuk kanan menekan tombol U. Nah, itu untuk membuat huruf miring, huruf bergaris bawah, salah. Oke, lanjut yang perataan paragraf. Perataan paragraf di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah membuat teks rata kiri. Di sini yang kita lihat di sini, semua tulisan ini teksnya menggunakan rata kiri. Nah, namanya align text left. Left artinya kiri. Nah, left artinya kiri ya. Kemudian kita mau mengubahnya ke yang rata tengah. Misal di sini rata tengah ya, sebelahnya. Kita klik dulu, klik rata tengah, baru kita seleksi, kita blok dari awal sampai akhir. Nah, ini contoh rata tengah. Jadi kita blok dulu nih tulisannya. Setelah diblok, baru kita menekan paragraf yang kita inginkan. Mau dibuat rata yang mana? Ini contoh rata tengah. Kita mau rata yang kanan, misal. Berarti kita blok dulu tulisannya yang mau dibuat rata kanan. Ini sudah mau semuanya dibuat rata kanan ya. Kita blok semuanya. Kemudian kita klik icon align text right. Right itu artinya kanan. Right. Nah, ini hasilnya teks rata kanan seperti ini. Nah, lanjut ke teks rata kanan kiri. Kita blok lagi, blok dulu tulisannya teks rata kanan kiri, berarti yang ini justify. Nah, sama seperti teks rata kiri, bedanya nanti kalau ada tulisannya ya, sudah penuhkan ini ya. Mau nulis apa ini misalnya?
bedanya adalah kalau Justify ini benar-benar dia rata kanan kiri. Nah, rata kanan kiri. Tapi kalau yang teks rata kiri, nah dia ada apa ya? Ada jaraknya. Tidak serata yang menggunakan rata kanan kiri. Nah, oke, lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu mengatur jenis kertas. Mengatur jenis kertas itu ada di menu Pack Layout. Di sini menunya, tab menunya Pack Layout. Kemudian pilih grup Textbook. Grupnya ini Textbook. Itemnya yang size. Ini mengatur jenis kertas. Jenis kertasnya kita mau yang mana? Kalau yang biasa dipakai itu yang letter dan A4. Yang biasa dibuat ngeprint itu ya. Yang agak panjang itu kertasnya letter. Dan yang lebih pendek sedikitnya di bawahnya itu adalah A4 ukurannya yang biasa dipakai. Tapi kalau di Indonesia rata-rata dokumen-dokumen yang resmi itu menggunakan A4. Nih, A4. Kita pilih A4 saja ya. Nah, ini A4. Lanjut, mengatur orientasi. Orientasi ini adalah bentuk kertasnya, bentuk tulisannya. Kita mau membuat yang bagaimana? Contoh di sini. Mengatur orientasi itu masih sama di tab menu Pack Layout, Pack Layout ya, Group Textbook dan Orientation. Ini kita pilih tanah ini. Nah, di sini ada tulisannya. Ini item portrait dan landscape. Portrait ini kertasnya bentuknya berdiri seperti ini. Kalau yang landscape bentuknya mendatar. Nah, seperti ini ya. Kalau yang sudah gunakan ini menggunakan yang portrait berdiri. Kita lihat bedanya ya. Sudah perkecil dulu ini kertasnya, contohnya ini. Nah, ini contoh yang portrait. Kita coba yang landscape. Nah, landscape yang seperti ini. Bentuk kertasnya seperti ini. Oke, sudah lebih paham ya tentang Microsoft Word ya. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu selanjutnya kita ke mengatur margin. Margin di sini ada di tab menu Pack Layout, grupnya Textbook, dan ikonnya margin. Yang sedang sekarang kita gunakan ini adalah margin yang normal. Normal di sini maksudnya top ini adalah margin itu adalah jarak antara tepi kertas dan bidang pengetikan. Contohnya di sini adalah topnya. Topnya itu ukurannya 2,54 cm. Top ini maksudnya apa ya? Top di sini maksudnya adalah batas tepi kertas atas, tepi itu atas, batas tepi kertas atas, jaraknya dengan bidang pengetikan. Berarti jarak tepi kertas atas dan yang ada tulisannya ini. Jaraknya ini adalah 2,5 cm. Kemudian bottom ini tepi kertas bawah, jaraknya dengan bidang pengetikan yang paling bawah. Nanti di sini karena ini sudah kan mengetiknya tidak sampai bawah ya, jadi tidak kelihatan tulisannya. Nah, di sini batas pengetikannya 2,5 cm.
Kemudian left itu yang tepi kertas kiri dengan tulisannya. Nih, tepi kertas kiri dengan tulisannya. Ini jaraknya 2,5. Kemudian kalau yang right tadi itu sama 2,5 batasnya. Ini batas, karena di sini bentuknya tadi dari portrait ke landscape, kita bisa tambah tulisannya, bisa tambah ini berarti kalau yang right 2,5 cm, 2,5 ya, tepi kertas sebelah kanan dengan bidang pengetikan yang paling kanan ini jaraknya 2,5. Jadi kalau tepi atas dengan tulisannya, kalau bottom tepi kertas bawah dengan tulisannya atas jaraknya. Kemudian kalau left tepi kertas sebelah kiri dengan tulisannya, ini jaraknya. Kemudian kalau yang right jarak tepi kertas sebelah kanan dengan tulisannya, itu yang namanya margin, jarak antara tepi kertas dengan bidang pengetikan dengan tulisannya. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen ini sangat mudah sekali. Ada 2 cara. Yang cara pertama, bisa langsung klik icon ini, save. Bentuknya kotak biru seperti ini ya, save. Atau menggunakan tombol kombinasi keyboard yaitu tombol Ctrl plus S 2, Ctrl plus S, atau bisa melalui menu file. Kita klik menu file, bisa save, bisa save as. Bedanya apa save dengan save as? Kalau save ini misal kita sudah menyimpan dokumen, kemudian kita buka dan kita perbaiki, itu kita menggunakan save, jadi namanya sama. Tapi kalau save as itu berarti kita menyimpan dokumen dengan nama yang baru. Kita bisa membuat salinan dokumennya, berarti dokumennya ada 2, bisa menggunakan save as. Kalau yang save ini dokumennya tetap sama, tetap satu, menggunakan satu nama saja. Kita pilih yang save saja. Kita pilih folder tempat penyimpanannya, kita pilih yang mana. Biasanya kalau Ustada itu menyimpannya di data yang D, tidak mudah hilang ya. Setelah kita memilih tempatnya, lokasi penyimpanan, kita memberi nama file atau file name. Apa ya? Praktek TK. Kemudian setelah namanya sudah selesai, kita pilih yang save. Nah, sudah tersimpan namanya praktek TK. Kemudian kita close Microsoft Word-nya.